sampai selama-lamanya. Dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku. Tidak ada orang. Siapa yang bisa merebut? Siapa? Kalau Anda hidup dalam kebenaran. Anda yang dipilih Tuhan. Hidup dalam kebenaran bagaimana? Tadi Bapak mau bilang, Tuhan sudah memilih kita, baru kita jatuh dalam dosa. Nah ini ikuti terus. Ikuti. Tuhan yang sudah memegang Anda. Ayat 29. Perhatikan ayat ini. Bapakku yang memberikan mereka kepadaku lebih besar daripada siapapun. Dan seorang pun tidak dapat merebut mereka dari tangan Bapa. Yohanes 6 ayat ke-66. Tuhan yang membawa Anda. Ya. Bapa bawa Anda diselamatkan. Anda diselamatkan. Sekarang Yesus sudah pegang Anda. Anda mau kemana? Mau jatuh? Tidak bisa. Mau lari ke kiri? Soro ke kiri. Soro jauh mari, soro ke kiri. Ke kiri, ke kiri. Nah, itu kalau ikut iblis. Kalau Tuhan Anda tetap berpegang teguh. Mau jatuh ke mana? Mau goyang kiri tidak bisa. Ke kanan tidak bisa. Amin, saudara. Saudara-saudara yang terkasih. Untuk itu kita mari baca sama-sama. Firman Tuhan dikatakan dikuatkan dalam 1 Korintus. Ya. Ya, 1 Korintus 1. 1 Korintus 1 ayat yang ke-8 hingga ke-9. Ia juga akan meneguhkan kamu sampai kepada kesudahannya. Sehingga kamu tak bercacat pada hari Tuhan kita Yesus Kristus. Allah yang memanggil kamu kepada persekutuan dengan anaknya Yesus Kristus. Tuhan kita adalah setia. Tuhan sendiri yang memilih kita. Tuhan setia. Kalau Anda hari ini sudah bertobat, Anda lakukanlah. Tidak mungkin. Aduh Pak Bobo bisa masuk jatuh dalam dosa. Serahkan dirimu kepada Tuhan. Berdoa. Kalau tidak berdoa, berdoa saja. Bila perlu tidak tahu berdoa ini, bilang, paling tidak tahu doa Bapak kami. Ya? Bila perlu doanya penanya, Tuhan terima kasih banyak Tuhan. Berkati saya, ampunilah dosa saya. Amin. Dalam nama Yesus. Oke? Banyak orang tidak tahu berdoa loh ya. Banyak ya. Oke? Kita lanjut. Kita lanjut di dalam Pak Bumum kasih ya. Kita buka Filipi. Oke? Kita buka di kitab Filipi 1. Ayat yang ke-5 dan ke-6. Okay. Aku mengucap syukur kepada Allahku karena persekutuanmu dalam berita Injil mulai dari hari pertama sampai sekarang ini. Akan hal ini aku yakin sepenuhnya, yaitu Ia, perhatikan, Ia yang memulai pekerjaan yang baik di antara kamu akan meneruskannya sampai pada akhirnya pada hari Kristus Yesus. Kata Ia siapa? Yesus. Saudara, kalau kita lihat ayat ini, berarti kita kembali melihat pada waktu Yesus berbicara dengan murid-muridnya dalam perjamuan. Dalam Yohanes 13 ayat 1. Ingat, kalau Anda sudah dicari, sudah dipilih, kan Tuhan Yesus yang memilih Anda. Dalam Yohanes 6, Yesus yang memilih murid-muridnya. Berarti kita juga yang dipilih. Makanya Yesus katakan dalam Yohanes 13 ayat pertama. Kita baca baik-baik. Dalam Injil Yohanes 13 ayat yang pertama. Sementara itu sebelum hari raya Paskah mulai, Yesus telah tahu bahwa saatnya sudah tiba untuk beralih dari dunia ini kepada Bapa. Sama seperti Ia senantiasa, perhatikan, sama seperti Ia senantiasa mengasihi murid-muridnya, demikianlah sekarang Ia mengasihi mereka sampai kepada kesudahannya. Perhatikan, Ia mengasihi mereka sampai kepada kesudahannya. Anda sudah dibilas dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Berarti Anda sampai selama-lamanya. Setelah mulut Anda mengakui saudara Tuhan. Anda kalau setia terus tetap, Tuhan tetap
setia. Aduh Pak Bobom, saya masih bingung Pak Bobom. Bagaimana nih Pak Bobom? Aduh, tadi Pak Bobom bilang begini, sekarang kita susah berat. Ikuti saja tuh. Ya, nanti ada jawabannya. Memang Pak Bobom mengajar kita begini, nanti bingung begini. Nanti Pak Bobom ajar. Tenang, oke? Cuma jangan Anda bertanya terus ya. Tentang penguatan iman malam hari. Kita lanjut di 1 Tesalonika. Oke? 1 Tesalonika ayat yang kelima, ya, ayat yang kelima, pasal 5 ya, pasal 5 ayat 23. 23. Oke. Dan ayat 24. Semoga Allah damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya, dan semoga roh, jiwa, dan tubuhmu terpelihara sempurna dengan tak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus Tuhan kita. Ia memanggil kamu adalah setia, ia juga akan menggenapinya. Nah, di sini jelas ada pertanyaan. Pak Bobom tadi bilang sudah ditebus. Sekarang bilang tak bercacat. Ingat? Ya, dia katakan tidak bercacat kalau Anda meninggalkan Yesus. Bukan bercacat Anda jatuh dalam dosa. Siapa bilang? Manusia dalam dunia tidak ada berdosa. Justru kami ini lebih berdosa daripada Anda semua. Paham? Sekarang mulai di rumah kasih tahu. Saya lebih berdosa daripada Anda. Kasih tahu di sebelah Anda. Jangan Anda bilang Anda lebih pintar, lebih tidak berdosa. Tidak boleh. Amin saudara. Haleluya, haleluya. Ingat ya. Oke, kita lanjut. Yohanes 4. Kita perhatikan. Yohanes 4. Yohanes 4 ayat yang ke-13. Dan 14. Ya. Abang kasih ini dulu warnanya bagus ya. Kabur di rumah. Jawab Yesus kepadanya, barang siapa minum air ini, ia akan haus lagi. Yang dimaksudkan apa? Air putih ya. Siapa yang minum air yang seperti biasa, air dunia ini, akan haus. Tapi kalau yang minum apa? Kita lihat. Ya, kita lihat ayat yang ke-14. Tetapi barang siapa minum air yang akan kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Sebaliknya air yang akan kuberikan kepadanya akan menjadi mata air di dalam dirinya yang terus-menerus memancar sampai kepada hidup yang kekal. Amin. Haleluya. Yang di rumah kasih kemuliaan bagi Tuhan Yesus. Jadi bukan air biasa. Jadi pada waktu Anda menerima firman Tuhan, Anda rajin baca firman Tuhan. Anda menerima isi hati Tuhan. Pada waktu Anda berdoa minta tuntunan Roh Kudus, Anda mendengarkan firman Tuhan di gereja, di channel-channel Kristen, Anda mendengar firman. Itulah air kehidupan. Sehingga pada waktu Anda menerima dengan sukacita, buka hati untuk jamahanmu, ku berserah penuh di hadiratmu. Yesus, kau ambil alih seluruh hidupku, di altarmu menyembahmu. Perhatikan, kalau Anda menerima firman kebenaran, Yesus katakan di dalam ayat itu. Okay? Yohanes 4 ayat 14. Tetapi barang siapa minum air yang akan kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Sebaiknya air yang akan kuberikan kepadanya akan menjadi mata air di dalam dirinya dan terus-menerus memancar sampai kepada hidup yang kekal. Saudara yang terkasih, kalau kita lihat dalam Yohanes 7 ayat yang ke-38, mari saudara kita lihat. Barang siapa percaya kepadaku, perhatikan, barang siapa percaya kepadaku, seperti yang dikatakan oleh kitab suci, dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup. Kitab suci, kitab mana? Kitab Taurat
Nanti saya akan bahas episode berikut. Kitab Taurat, kitab Mazmur, kitab para nabi. Aliran-aliran air hidup. Keselamatan hanya datang dari bangsa Israel. Ulangan 6 ayat 13, 14, 15. I am who I am. Keluaran 3 ayat 14. Ehye, Aser, Ehye. Mazmur 147 ayat 19 hingga 20. Keselamatan hanya datang dari bangsa Israel. Tidak dari bangsa lain. Nabi-nabi dari Israel. Keselamatan hanya dalam nama Yesus. 2 Raja-Raja 15 ayat yang kelima. Keselamatan hanya dari dalam nama Allah Israel. Tidak ada lain. Amin, saudara. Untuk itu, saudara-saudara, percayalah kepada Yesus. Yesus adalah air kehidupan. Firman Allah. Kalau Anda minum di padang pasir, Anda tidak minum air putih, Anda tetap haus. Tapi hanya minum, habis selesai minum, haus hilang. Tapi Yesus sampai kesudahan. Tadi Bapak sudah jelaskan dalam Yohanes 13 ayat 1. Yohanes 10 ayat 28, 29. Nah. Okay. Kita masuk dalam Roma 8 ayat 29. Nah, ini. Roma 8 ayat yang ke-29. Hingga yang 30. Saudara-saudara yang terkasih, mari kita perhatikan ayat ini. Sebab semua orang yang dipilihnya, perhatikan ya, dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya ia, anaknya itu, menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Dan mereka yang ditentukannya dari semula, mereka itu juga dipanggilnya. Dan mereka yang dipanggilnya, mereka itu juga dibenarkannya. Dan mereka yang dibenarkannya, mereka juga dimuliakannya. Oh, haleluya. Yang memilih Anda siapa? Yesus kan? Berarti Anda dipilih. Berarti Anda ditentukan. Kalau Anda sudah dipilih, berarti Anda ditentukan. Oh, ini sebelum lahir, saya sudah ingat. Mazmur 139 ayat 16. Sebelum dalam lahir. Sebelum kita lahir, kita sudah dipilih. Sudah dicatat. Oke? Kita sendiri yang dipilih. Sudah. Jadi kalau Anda sekarang mungkin belum mengenal Yesus, lihat. Pak Warsito tadi malam. Dia dari kecil agamanya lain. Setelah dia tua, dia menerima Yesus. Karena Yesus memang yang memilih dia. Amin, saudara. Jadi jangan kita menghakimi orang. Orang ini gak bisa bertobat. Bukan Anda yang menentukan. Tuhan. Tuhan yang memilih. Ingat ya. Bukan Anda yang menentukan. Oh, ini orang ini. Saya hakimi dia. Oh, jangan. Oh, orang ini menghujat Roh Kudus. Bukan Roh Kudus dihujat begitu. Kalau macam mereka contoh talang air, kita tepuk tangan berdoa buat dia. Siapa tahu belum sekarang, nanti 2 tahun, 10 tahun kemudian atau kapan, nanti Tuhan yang pilih dia. Sekarang kan dia hina-hina. Katanya Yesus berkuasa, Yesus belum pilih saya. Hati-hati. Nanti Tuhan yang jamah dia. Kita cukup berdoa saja buat dia. Amin, saudara. Yang kita sekarang sudah dipilih, sudah diberkati, sudah diselamatkan. Kita tidak usah ragu atau apa ya. Kita tidak usah bimbang, tidak usah. Berdoa saja. Kita yang dipilih, kita yang ditentukannya. Kita yang dipanggil, ingat, kita yang dipanggil karena mereka kita mendengarkan firman Tuhan. Aditya ini kan bertanya-tanya, Pak Dani, nanti kalau memang dia mendengar, terus kalau dia dipanggil, kan dia tidak tahu. Kalau Tuhan jamah dia, kita juga tidak tahu. Nah, setelah kita, nanti kita dibenarkan oleh Tuhan, karena Yesus benar. Ingat, karena Adam berdosa, kita jatuh dalam dosa. Sehingga kita semua harus dibenarkan oleh Allah. Ingat, Nabi tidak bisa menyelamatkan kita.
Nabi hanya menyampaikan firman kebenaran. Melalui perantaran Nabi. Untuk itu kita mendengarkan firman Tuhan. Zaman dulu. Tapi sekarang Tuhan sudah datang dalam rupa manusia. Oke? Nah, kita sudah dibenarkan. Karena kita percaya. Kemudian, kita dimuliakan. Di sorga. Amin, saudara. Jadi Anda malam hari ini jangan takut. Anda yang dipilih. Pasti masuk surga. Pasti. Pak Bobong, gimana masuk surga? Pasti. Amin, saudara. Ingat, Tuhan yang memilih Anda. Tuhan tidak pernah menyesal. Tekunlah supaya jangan Anda keluar. Ditarik oleh iblis. Ingat, iblis tidak suka dengan anak-anak Tuhan. Untuk itu, taatlah berdoa, berjaga-jagalah. Hidup dalam kekudusan. Lakukanlah firman. Kalau Anda tidak rajin berdoa, tidak taat, nanti Anda juga lama-lama juga meninggalkan, menghujat Allah. Ya, untuk itu saudara-saudara terkasih, Bapak mengingatkan bahwa anak-anak Tuhan jangan sampai melakukan hal yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Tadi Bapak sudah jelaskan. Ada di 1 Korintus 6 ayat 9 dan selanjutnya, Galatia 5 ayat 17 sampai 20. Oke, kita lanjut. Roma 11 ayat yang ke-29. Sebab Allah tidak menyesali kasih karunia dan panggilannya. Allah tidak pernah menyesali kasih karunia-Nya dan panggilannya. Kasih karunia yang bagaimana? Roma 3 ayat 24. Catat di rumah. Roma 3 ayat 24. Efesus 2 ayat 8 dan 9. Ingat. Galatia 2 ayat 16. Anda tidak akan masuk surga kalau Anda tidak hidup di bawah hukum Kristus. Kalau Anda hidup melakukan hukum Taurat, 613 Anda jalani, satu saja gagal, semuanya gagal. Makanya Yesus berkata dalam Matius 11 ayat 28, 29, 30. Marilah yang berbeban berat, letih lesu, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Itu ayat itu untuk penggenapan 613 hukum Taurat itu. Yang digenapi sempurna oleh Tuhan Yesus di dalam Matius 22 ayat 37 sampai 40. Amin, saudara. Makanya Yesus katakan, kuberikan ya, pikulah kuk yang kuberikan sangat ringan. Ringannya bagaimana? Mulut dan lidah mengaku Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Berat ringan. Terus apa? Bertobat. Serahkanlah dirimu dibaptis. Kisah Para Rasul 2 ayat 38. Markus 16 ayat 15. Matius 28 ayat 19 20. Roma 10 ayat 9. Banyak. Roma 6 ayat 3 4 5. Ayo, apa lagi? Makanya selamatkanlah dirimu. Ada kesempatan, selamatkanlah. Bertobatlah. Kasih karunia telah diberikan kepada Anda. Masih bingung lagi. 2 Timotius 1 ayat 9. Anda sudah terdaftar dalam kerajaan surga. Lukas 10 ayat 20. Hari ini Anda percaya. Kita buka. 2 Timotius dulu. Kita buka 2 Timotius. Perhatikan ya. 2 Timotius 1 ayat yang ke-9. Dialah yang menyelamatkan kita. Perhatikan. Dialah yang menyelamatkan kita dan memanggil kita dengan panggilan kudus, bukan berdasarkan perbuatan kita.
kita, melainkan berdasarkan maksud dan kasih karunia-Nya sendiri yang telah dikaruniakan kepada kita dalam Kristus Yesus sebelum permulaan zaman. Sebelum permulaan zaman kita sudah diselamatkan. Emangnya Yesus tidak tahu kiamat kapan, dia datang kapan? Dia itu sendiri Allah. Amin, saudara. Kita baca Lukas 10 ayat 20. Lukas 10 ayat 20. Namun demikian janganlah bersukacita karena roh-roh itu takluk kepadamu. Karena kami bersukacitalah, karena namamu ada terdaftar di surga. Kasih tepuk tangan, kemuliaan bagi Tuhan. Bersukacitalah, bersukacitalah. Oh, haleluya, haleluya, haleluya. Katakan amin, 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 amin. Bersukacitalah. Namamu sudah tercatat di kerajaan surga. Hari ini mulutmu mengaku Yesus adalah Tuhan, namamu sudah tercatat. Selamat enggak? Selamat. Bagaimana mau tidak selamat? Yesus sendiri yang katakan, jikalau aku tinggal di dalam kamu, firman-Ku tinggal di dalam kamu. Mintalah. Ketoklah. Carilah. Yesaya 55 ayat yang ke-6. Carilah Tuhan selama ia mau ditemui. Carilah Tuhan selama ia mau ditemui. Anda cari Tuhan. Carilah Tuhan yang benar. Jangan kau bertanya, oh Tuhan, di mana kau? Tunjukkan saya Tuhan. Itu bodoh. Cari Tuhan. Yesus sudah katakan, ingat. Dalam Roma 10 ayat 14. Roma 10 ayat 14. Bagaimana kalau orang yang belum pernah mendengarkan firman Tuhan? Ada namanya hukuman. Ya, hukuman. Berbeda dengan orang yang sudah mengetahui Tuhan adalah, Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Kita sekarang tiap hari dunia YouTube, orang-orang sudah tahu Yesus adalah Tuhan. Masih kepala batu. Tidak selamat. Untuk itu saudara-saudara terkasih, Allah tidak menyesali kasih karunia yang telah diberikan kepada kita. Untuk itu, supaya jangan kita jatuh dalam dosa, perlengkapi kami, anak-anak Tuhan semua, perlengkapilah kita semua, kami semua. Di dalam Efesus 6 ayat yang ke-13. Efesus 6. Efesus 6 ayat yang ke-13. Sebab itu ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu, dan tetap berdiri sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatu. Nah, ambil senjatanya itu apa? Senjata Anda bertempur itu apa? Ini senjata ini. Paham anak-anak Tuhan? Ambillah senjata, baca. Jangan jadi hiasan di rumah, ditaruh di lemari, taruh dalam lemari, tinggal datang kasih bersih. Kasih bersih, saya tinggal saya begitu, tidak pernah baca. Aneh-aneh aja. Ini perlengkapan. Bapak pernah jelaskan kan? 7 perlengkapan rohani. Nah, itu salah satunya apa? Kasut pemberitaan Injil. Kasut. Nah, kita lanjut. Dalam Efesus 1 ayat yang ke-4 dan 5. Efesus 1 ayat yang ke-4 dan 5. Sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapannya. Dalam kasih Ia telah menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus untuk menjadi anak-anaknya sesuai dengan kerelaan kehendaknya. Oh, haleluya, haleluya, haleluya.
Yang di rumah katakan amin. Jadi kita memang sudah dipilih. Dan kita sekarang, contoh, saya kasih contoh Aditya. Saya belum dipilih kok. Dia hina terus. Apakah kita semua tahu dia sudah dipilih atau tidak? Kan kita tidak tahu. Amin, saudara. Kita buka ayat yang ke-11 ya. Ayat yang ke-11. Aku katakan di dalam Kristus, karena di dalam dialah kami mendapat bagian yang dijanjikan kami. Dari semula ditentukan untuk menerima bagian itu sesuai dengan maksud Allah yang di dalam segala sesuatu bekerja menurut keputusan kehendaknya. Ini bukan kata Pak Bobo ya. Kalau Anda tidak percaya kepada Bapak Gembala, baru mau percaya sama siapa lagi? Siapa yang beritakan firman Tuhan? Anda sudah tidak pernah baca firman Tuhan, tidak pernah ke gereja. Ya jelas nanti Anda bertanya, aduh Pak Bobo, saya selamat atau tidak? Nah ini. Nanti kena sakit sedikit, tangan satu di rumah sakit begini, kaki begini. Tuhan, saya sudah percaya, saya sudah dibaptis. Saya mati masuk surga atau tidak? Saya tidak mau mati. Itu toh? Makanya baca firman Tuhan. Jangan kalau hamba Tuhan khotbah di gereja, pegang handphone. Duduk paling belakang baca cerita lagi. Makanya tidak tahu kalau pada waktu hamba Tuhan khotbah. Baik, saudara, mari kita baca dalam 2 Tesalonika 2. Kita baca dalam 2 Tesalonika 2 ayat yang ke-13. Nah, haleluya. Kita baca ya. Akan tetapi kami harus selalu mengucap syukur kepada Allah karena kamu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Sebab Allah dari mulanya telah memilih kamu untuk diselamatkan dalam roh yang menguduskan kamu dan dalam kebenaran yang kamu percayai. Perhatikan ayat ini. Pada waktu Anda dibaptis, sudah ada Roh Kudus kan belum? Anda waktu dibaptis, sudah Roh Kudus kan tidak? Ayo, pada waktu Anda dibaptis, sudah ada Roh Kudus kan belum? Kalau orang main baptis saja, kalau dia belum percaya, tidak ada Roh Kudus. Ayatnya di mana? Efesus 1 ayat 13 dan 14. Di dalam Dia kamu juga, karena kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatanmu. Di dalam Dia kamu juga, ketika kamu percaya, dimeteraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya itu. Roh Kudus itu adalah jaminan bagi kita sampai kita memperoleh seluruhnya, yaitu penebusan yang menjadikan kita milik Allah untuk memuji kemuliaannya. Banyak orang bertanya, apakah mesti orang semua baptis? Kalau Anda hari ini sudah diberitahu, cepatlah baptis. Jangan kau tunggu mati dulu. Seperti Anda bilang, oh Tuhan Yesus kan di kayu salib. Pada waktu orang di sebelah mengaku, Tuhan, bawalah kalau engkau pergi ke Firdaus, bawalah aku juga. Emangnya Bapak Gembala yang kau yang pada sekarang kau tidak bertobat, terus pada waktu kau tunggu dulu mati baru kau mau bertobat? Aneh-aneh aja. Sekarang kau sudah dengar Pak Bobo berbicara, sudah dengar YouTuber sudah berbicara, baru kau sudah nanti saya mau mati dulu baru saya percaya. Enak-enak saja kau. Di mana ada kesempatan, bertobatlah. Hidup ini adalah kesempatan. Kesempatan buat Anda. Kalau Anda baptis, tidak mengakui Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat, hati setengah-setengah, karena mau ikut suami kawin.
tidak ada Roh Kudus. Tapi kalau Anda mulut dan lidah mengakui adalah Tuhan, terus Anda dibaptis, saya percaya Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Hari itu seketika Anda menerima baptisan Roh Kudus. Baptisan air, baptisan pertobatan. Matius 3 ayat yang ke-11 dan selanjutnya. Baptisan Roh Kudus, nanti Tuhan yang jamah Anda dengan Roh Kudus. Yohanes 20 ayat 22. Kisah Para Rasul 1 ayat yang ke-5. Tuhan sendiri yang jamah Anda. Baptisan api. Pada waktu Anda mengalami, ingat, baptisan api. Supaya Anda mengerti. Baptisan api. Pada waktu Anda mengalami pergumulan-pergumulan yang berat. Itulah. Di situ Anda diurapi baptisan api. Amin, saudara. Jangan salah memahami ya. Kalau anak-anak Kristen yang mengalami, jadi Anda jangan bertobat, berdoa, dan berdoa. Minta pengampunan. Jangan Anda sudah dipilih, Anda tidak minta pengampunan. Salah, nggak boleh. Nanti Tuhan apa? Kutik telinga. Tegur. Di rumah sakit nanti begini. Mungkin kaki agak babeko sedikit tangan begini. Tuhan ampuni saya. Wahyu 3 ayat 19 berlaku buat Anda kalau tidak bertobat. Oke, mari kita lanjut. Kita lanjut di dalam Kisah Para Rasul. Kisah Para Rasul 10 ayat 43. Tentang dialah semua nabi bersaksi bahwa barang siapa percaya kepadanya, ia akan mendapat pengampunan dosa oleh karena namanya. Perhatikan, tentang dialah semua nabi bersaksi bahwa barang siapa percaya kepadanya, ia akan mendapat pengampunan dosa oleh karenanya. Karena siapa? Nama Yesus. Tidak ada nama Yesus di perjanjian lama. Yesus itu, Pak Bomo sudah jelaskan, catat di rumah. Pak Bomo kasih singkat saja. Kejadian 1 ayat 3, firman Allah yang menjadikan semua terjadi, terang semua terjadi. Mazmur 33 ayat yang ke-6, malaikat diciptakan oleh firman Tuhan. Mazmur 33 ayat yang ke-9, semua dijadikan Tuhan. Ulangan 6 ayat 2. Semua nabi-nabi belum mengetahui. Mereka hanya tahu namaku, nama Allah. Ehye, Eser, Aser, Ehye. Ayam bu ayam. Ulangan 6 ayat yang kedua. Semua nabi hanya tahu Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub. Tapi dengan nama Tuhan mereka belum tahu. Nubuatan kitab Yesaya. Umatku akan mengetahui nama Tuhan sebenarnya siapa. Juru selamat siapa. Untuk itu Yesus datang ke dalam dunia. Yang dijelaskan dalam Lukas 1 ayat 37, nama Yesus. Lukas 1 ayat 47, hatiku bergembira, bersukacita, karena juru selamat akan datang ke dalam dunia. Lukas 2 ayat yang ke-11. Malaikat berkata, hari ini telah lahir ke dunia Kristus Tuhan di kota Daud. Namanya siapa? Yesus Kristus. Untuk itu dalam Kisah Para Rasul 10 ayat 43. Siapa yang percaya kepada Yesus, Anda mengalami pengampunan dosa. Anda jatuh dalam dosa. Ingat malam hari ini Anda jatuh dalam dosa, carilah Tuhan. Pencobaan yang kita alami tidak melebihi daripada kekuatan kita sendiri. 1 Korintus 10 ayat 13. Pencobaan dari Tuhan tidak pernah pencobaan malapetaka, tidak ada.
Yang Tuhan berikan sama kita adalah damai sejahtera sukacita. Amin, saudara. Tidak ada kita dapat masalah yang berat. Oh, ini dari Tuhan, ini tidak, itu dari kita. Karena kita mencoba diri kita sendiri. Untuk itu anak-anak Tuhan, jangan kau bergaul sama pergaulan yang buruk. Yakobus 1 ayat 13 dan 14. Ingat, Yakobus 1 ayat 13 dan 14. Pencobaan dari Anda, bukan dari Tuhan. Ingat ya. Untuk itu saudara, kalau kita jatuh dalam dosa, mari kita. 1 ayat 9. Jika kita mengaku dosa kita, maka ia adalah setia dan adil, sehingga ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Perhatikan. Segala kejahatan. Kejahatan mana? Kalau kita mengaku dosa pada waktu hari ini, contoh, saya dulu pembunuh, pemerkosa, penipu, pencuri, ambil orang punya hak ini, terus tiba-tiba dijamah oleh Tuhan, Tuhan ampuni saya. Ajaran Kristen enak, Yesus sendiri yang katakan, marilah yang berbeban berat, letih lesu, aku akan memberikan kelegaan. Yesaya 1 ayat 18. Dosamu semerah buah kirmisi akan putih seperti bola salju. Amin. Carilah Tuhan. Selama ia mau ditemui. Yeremia, Yesaya 55 ayat yang ke-8. Amos, ya, Amos 5 ayat yang ke-4 dan yang ke-6. Carilah Tuhan maka kau akan hidup. Nahum 1 ayat yang ke-7. Tuhan tempat pengungsian bagi orang yang mencari Dia. Tuhan mana? Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub. Bukan Allah di luar Israel. Oke? 1 Yohanes 2. Anak-anakku, hal ini kutuliskan kepada kamu, supaya kamu jangan berbuat dosa. Perhatikan ayat ini. Ini intinya, anak-anak Tuhan ya. Saya kasih tahu. Buat Pak Samuel, perhatikan ayat ini. Anak-anakku, hal ini kutuliskan kepada kamu, supaya kamu jangan berbuat dosa. Namun, jika seorang berbuat dosa, kita mempunyai seorang pengantara pada Bapa, yaitu Yesus Kristus yang adil. Dan ia adalah pendamaian untuk segala dosa kita. Dan bukan untuk dosa kita saja, tetapi juga untuk dosa seluruh dunia. Amin, saudara. Kasih kemuliaan bagi Tuhan. Untuk itu, kalau Anda sudah menjadi Kristen, saya yakin, jalankan firman Tuhan, lakukanlah. Pak Bomong tetap jatuh dalam dosa. Setiap hari pasti berdoa. Pulang dari kerja, masuk kamar berdoa, mau tidur berdoa, bangun tidur berdoa. Ucap syukur dan puji Tuhan. Ucap syukur setiap saat dan sembahyang memuji Tuhan. Itu anak Tuhan. Jangan bertanya lagi. Pak Bomong, saya selamatkan tidak? Sudah di gereja, makanya di gereja itu kan makanya ke gereja itu bawa kertas sepotong, bawa kertas, biar dong kertas kecil-kecil, pegang jauh bolpen, jangan bolpen tulis-tulis surat cinta, jangan. Di gereja, Pak Pendeta khotbah, begitu doang. Catat yang baik, yang tegur Anda catat Jo.
pulang di rumah, tulis lagi baru baca. Jangan di gereja cuma tahu bikin muka balongo-balongo. Di gereja itu pendeta khotbah, terima yang baik, teguran yang keras, terima. Amsal 27 ayat 5. Teguran yang keras. Karena kita mencintai Anda. Karena kasih. Bukan karena Pak Bobo membenci, bukan. Pak Bobo sayang. Pak Bobo kadang ajaran keras. Ingat anak-anak Tuhan ya. Jangan Anda sekali-sekali katakan Anda tidak akan selamat. Jangan. Jangan menghakimi dirimu sendiri. Anda sudah diselamatkan. Amin saudara. Ingat, Anda percaya Yesus. Tidak ada lagi. Ingat, Tuhan Yesus, nama Anda sudah tercatat. Filipi 3 ayat 20. Lukas 10 ayat 20. Dalam perjanjian lama, Keluaran. Ya, ingat, kitab Keluaran 32, kitab Keluaran 32, perjanjian lama. Kitab Keluaran 32, ayat 28 sampai 33. Silakan baca. Wahyu 3 ayat yang kelima. Baca.